Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik. Di sini kami hadir di SMP YP Darussalam 1 Cermi untuk memberikan pengetahuan baru buat adik-adik semuanya terkait wawasan anti narkoba. Nah, di era pandemi saat ini yang mengharuskan kita semuanya untuk belajar bahkan bekerja dari rumah. Tentunya ini juga dirasa sangat perlu untuk adik-adik juga untuk mempelajari, untuk mengetahui terkait wawasan anti narkoba. Yang meskipun waktu SD sudah ada pelajarannya, masuk di pelajaran PLH waktu itu kalau tidak salah, terkait bahaya penyalahgunaan narkoba dan B3. Nah, jelas sudah banyak yang tahu semua ya tentang narkoba. Dan sebenarnya di sini merupakan kebiasaan kita sebelumnya datangi semua sekolah, karena sekarang karena masa pandemi jadi kita melalui daring ini. Nah, dengan harapan adanya daring ini bisa memberikan kalian pengetahuan baru dan tetap membuat hidup kalian tetap hidup sehat tanpa harus pakai narkoba. Nah, terkait narkoba nih, narkoba merupakan sebuah singkatan ya kan sebenarnya, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, dimana ya itu terdiri dari 3 jenis zat yang berbeda, 3 jenis dampak efek yang berbeda juga. Yang jelas ini sangat merugikan kalian kalau sudah mencobanya, karena satu kali coba narkoba pasti kecanduan seumur hidup, dan zat adiksinya gak bakal bisa hilang sampai meninggal, karena orang pakai narkoba itu tidak bisa disembuhkan. Nah, apakah narkoba itu berbahaya? Sebenarnya narkoba sendiri itu, atau terutama narkotika itu sendiri, bermanfaat. Jadi ada yang bisa digunakan untuk kesehatan, ada yang bisa digunakan untuk penelitian. Yang berbahaya di sini adalah penyalahgunaannya. Jadi banyaknya penyalahgunaan yang menyebabkan narkoba itu berbahaya. Seperti kita ambil contoh nih, kasusnya Tora Sudiro dan Lucinta Luna. 2 artis ini kenapa pakai narkoba? Nah, padahal kalau dia beli obatnya dengan resep dokter sesuai aturan dokter, mereka tidak dibilang penyalahguna, karena mereka mengkonsumsi obat yang di luar dari resep dokter, makanya dia dikatakan sebagai penyalahguna narkoba. Dan obat yang dipakai oleh 2 artis tersebut yaitu jenisnya benzodiazepam. Benzodiazepam itu adalah obat penenang, dimana yang biasanya digunakan untuk orang sakit jiwa. Jadi sebenarnya narkoba yang disalahgunakan banyak orang, termasuk pil koplo, itu adalah jenis obat yang digunakan untuk orang sakit jiwa. Tapi ternyata yang minum adalah orang yang sehat. Nah, dampaknya jelas akan membuat dia jadi gila. Terus terkait narkoba ada 3 jenis. Yang pertama kita bahas adalah narkotika. Narkotika itu merupakan jenis zat tanaman atau sintetis maupun bukan semi sintetis yang menyebabkan ketergantungan yang pasti dan menyebabkan perubahan perasaan, pikiran, dan kesadaran. Artinya kalau orang udah pakai narkotika, dia bakal kehilangan kesadarannya. Tapi di sini banyak sekali narkotika yang digunakan di bidang kesehatan. Salah satu contohnya ketika akan menjalani operasi pembedahan, akan digunakan obat bius. Obat bius tersebut mengandung yang namanya morfin. Kemudian ada lagi juga yang namanya kodein. Nah, kodein ini ada di semua obat anti nyeri, obat yang bikin ngantuk, itu semuanya mengandung kodein. Nah, yang tidak diperbolehkan apa di narkotika ini, yaitu golongan 1. Ada kopium, ganja, sabu, heroin, putau. Itu semua tidak boleh disalahgunakan, tidak boleh digunakan untuk apapun di Indonesia. Bila melanggarnya akan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan minimal pidananya adalah 4 tahun penjara. Kemudian ada lagi yang namanya psikotropika. Jadi psikotropika ini yang banyak beredar di kalangan anak SMP. Di 2019 kita menemukan ada siswa SMP yang sudah pakai pil koplo. Sampai pada akhirnya kita dapat informasi tersebut dari guru BK-nya. Guru BK menginformasikan bahwa ada salah satu siswanya yang terindikasi pakai pil koplo, kelas 8 waktu itu. Nah, ketika kita telusuri, ternyata memang anak itu pakai pil koplo karena dari pergaulannya dia. Jadi kalau psikotropika ini, contohnya pil koplo itu, dia menyebabkan seseorang itu jadi proaktif, lebih aktif dari biasanya. Dan orang yang pakai psikotropika ini nggak bisa diem. Dia kalau diem bakal kesakitan. Nah, salah satu akibat lainnya yaitu bikin kecanduan yang pasti. Semua narkoba efek yang pasti adalah kecanduan.
Terus ada lagi yang ketiga, bahan adiktif lainnya, di mana ini yang paling dekat sama adik-adik SMP. Salah satu contohnya yaitu nikotin. Nikotin ada di dalam rokok, vapor, dan sisa. 3 jenis ini sama-sama berbahayanya. Gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih bagus, gak ada yang paling berbahaya, semuanya berbahaya. Terus yang kedua, ada contohnya alkohol. Alkohol itu ada di semua jenis minuman keras, mengandung yang namanya alkohol. Yang pasti semua narkoba itu biasanya memulainya dari rokok. Karena efek rokok, nah, di otak manusia itu ada yang namanya hormon dopamin. Hormon dopamin itu sebenarnya kalau kita beraktivitas itu sudah keluar. Tapi karena efek dari narkoba, dopamin itu keluarnya berlebih, sehingga mendorong seseorang itu untuk terus menggunakan narkoba. Awalnya dia coba rokok, kemudian gak akan lama dia akan coba yang namanya minuman keras. Kalau sudah tahu minuman keras, dia akan cari yang lebih enak dari miras, yaitu dia bakal masuk ke yang namanya pil koplo. Nah, kalau udah masuk ke narkoba, jelas akan cari tahapan yang lebih dari sekedar pil koplo aja. Nah, makanya yang sudah pernah coba rokok, yang sudah pernah coba vapor, apalagi minuman keras, hentikan dari sekarang kalau tidak mau masa depan kalian hancur. Karena satu kali coba aja sulit untuk berhentinya. Karena saat ini mau sekolah apapun, mau kuliah apapun, mau kerja apapun, setinggi apapun cita-citanya, sekarang wajib untuk melampirkan surat keterangan bebas narkoba. Kalau sudah terindikasi sebagai narkoba, bakal sulit untuk menggapai cita-citanya. Nah, terkait narkoba yang beredar di kalangan anak SMP, yaitu jajanan narkoba. Jajanan narkoba yang pernah beredar seperti contohnya permen dot, permen susu sapi, permen karet, permen coklat, lollipop, itu semuanya yang pernah beredar di tahun kemarin, itu semuanya belum tentu narkoba. Karena sesuai yang pernah ditemukan itu memang tidak mengandung narkoba. Yang mengandung narkoba biasanya dijual harganya sangat tinggi, tidak mungkin sangat murah. Nah, salah satunya yaitu ada brownies ganja, nutrisari sapu, itu pun harganya sangat tinggi. Nah, jadi kalian tidak perlu khawatir terkait jajanan narkoba. Tapi perlu diwaspadai juga, bila mana jajannya itu bentuk warnanya menarik, kalian harus curiga di situ. Terus karena dibikin menarik, kalian juga harus melihat pembungkusnya apakah jelas, ada label halalnya atau tidak. Nah, terus indikasi lainnya yaitu bila mana kalian hari ini beli jajannya, kemudian besok pengen beli lagi seterusnya, artinya ada rasa kecanduan sama jajannya. Nah, itu dapat dikatakan jajan tersebut mengandung narkoba. Nah, makanya itu diingat ciri-cirinya, warna bentuk yang menarik, tidak jelas pembungkusnya, dan bikin kecanduan. Nah, terus berikutnya lagi bahwa di 2018 sudah ada yang siswa kelas 5 SD yang kecanduan pil koplo. Dia kecanduan pil koplo itu dari ketika pulang sekolah. Nah, mungkin ini buat adik-adik semuanya yang pulang sekolah, terutama rumahnya jauh dan butuh perjalanan yang sangat lama, harus hati-hati ketika di tengah jalan menemui orang yang tidak dikenal menawarkan permen, jajan, minuman, atau apapun. Mending kalian harus bisa menolaknya. Menolak pembelian dari orang yang tidak dikenal itu sangat penting. Karena banyak beredar, ditawari nih, kasih uang 100.000 antarin ini ke rumahnya ini. Nah, itu ternyata yang dikirim adalah ganja. Itu juga perlu dihati-hati, karena jika sampai yang kalian kirim itu terbukti ganja, kalian bisa melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Makanya harus bisa komitmen diri, konsisten diri untuk menolak segala jenis penawaran dari orang yang tidak dikenal. Nah, kemudian untuk ciri-cirinya orang pakai narkoba itu semuanya ciri-ciri tidak bisa dibuktikan, tidak bisa langsung dibilang oh anak itu pakai narkoba, tapi ada alur tes ASIS, assessment, yang memang untuk mengindikasikan dia pakai narkoba atau tidak. Biasanya yang diindikasi ya siswa yang kalau di kelas suka tidur. Nah, nanti kalian bisa menemui teman-teman kalian ketika udah mulai belajar tatap muka langsung nih, kalau temennya ada yang di kelas suka tidur, ditegur gurunya marah-marah, kemudian keluar kelas dan emosian orangnya, itu perlu diindikasi. Nah, kemudian nih, laporkan diri. Misalkan ada dari kalian nih yang pernah pakai narkoba, pil koplo misalkan, ataupun sabu. Nah, kalian harus lapor diri ke guru BK paling tidak kalau di sekolah ya. Jadi di sini mungkin
banyak beredar ya adanya sekolah yang mengeluarkan siswanya bila pakai narkoba. Sebenarnya itu bisa kita pertahankan karena kalian adalah masa depan bangsa kita. Jadi kalau di Medan Kabupaten Gresik kita bakal mempertahankan siswa tersebut untuk tetap bisa sekolah, yaitu dengan program rehabilitasi jalan. Artinya siswa tersebut masih bisa tetap sekolah, masih bisa tetap pemulihan dari kecanduannya. Jadi bila mana kalian ada yang pernah pakai narkoba, silahkan ya datang ke kantor BNN langsung juga boleh, sama orang tuanya yang pasti ya, atau cerita ke guru BK. Nah di sini kami informasikan bahwa guru BK itu bukan polisinya siswa, yang jadi gak perlu takut. Sebenarnya guru BK itu yang akan membantu kalian bila mana ada permasalahan ya. Nah jadi kalau ada masalah curhatnya ke orang tua atau guru BK ya. Kalau di sekolah ke orang di sekolah sama guru BK, di rumah sama orang tua. Terus nih ciri-ciri gejala yang biasanya atau penyebab kenapa anak SMP pakai narkoba, itu yang pertama biasanya karena dia penasaran, coba-coba. Jadi penasaran pengen tahu narkoba sampai akhirnya coba yang namanya narkoba. Seperti kalian penasarannya sama rokok sampai akhirnya coba rokok. Nah yang pernah coba rokok, saya sarankan untuk berhenti dari sekarang. Terus yang kedua, remaja itu baperan. Misalkan nih satu teman komunitas yang ngumpul, lagi mendem bareng, lagi minum coklat bareng, terus kamu nggak mau ikut, kamu dikatain banci, apa mana? Mending kalian tinggalkan aja temen yang kayak gitu. Gak usah baper, ditinggal ya udah. Temen kalian masih banyak, apalagi temennya yang kasih dampak positif ke kalian. Terus ada lagi juga nih remaja yang suka galau ya, harus hati-hati di sini. Jemarimu untuk membuat status di WA, di sosial media itu bisa jadi target incaran. Jadi gimana cara untuk mencegah narkoba? Sebenarnya mencegah narkoba, untuk menghindari narkoba itu gampang. Yang pertama, yang utama adalah komitmen dan konsisten diri kalian sendiri. Harus bisa komitmen, konsisten untuk menolak segala jenis tawaran yang merugikan kalian termasuk narkoba. Jadi kalau komitmen konsisten kalian udah kuat, pertahankan, jangan sampai goyah dengan tawaran apapun. Terus yang kedua, fokus dengan masa depan kalian, dengan cita-cita kalian ya. Dengan kalian harus belajar sungguh-sungguh, rajin ibadahnya, kemudian mengikuti kegiatan yang bermanfaat. Bila mana ada kegiatan-kegiatan sekolah kan saat ini harus daring semua, harus online semua. Permanfaatkan itu untuk menggali potensi kalian ketika di rumah. Pengen jadi atlet, latihan terus, digali potensinya terus. Pengen jadi pemain band, nah dilatih terus. Jangan sampai waktu luang kalian di rumah buat terbahan aja ya, buat ngopi aja, itu jangan. Dengan adanya belajar dari rumah ini karena kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka, kalian harus menggali potensi kalian sendiri di rumah. Platform pembelajaran gratis juga banyak. Bila mana masih ada yang dibingungkan dari sekolah, bisa cari di platform pembelajaran atau bisa belajar melalui YouTube atau yang lainnya. Jadi tetap belajar dari rumah, gali potensi kalian, gali pengetahuan kalian sendiri dari rumah. Jangan malah keluyuran ya, karena pandemi saat ini berbahaya buat kalian. Kalau keluar rumah mending di rumah aja, gali potensinya, pertahankan terus. Yang penting adalah komitmen dirinya. Terus yang pasti jangan menerima pemberian dari orang yang tidak dikenal ya. Yang pasti itu harus diterapkan dari sekarang. Dan jangan jajan sembarangan, karena juga itu harus diwaspadainya. Kemudian hati-hati dalam berteman. Tadi saya sudah sampaikan, kalau pilih teman, kalau temennya merugikan, mending ditinggal ya. Jangan dipertahankan, harus ditinggal aja itu. Kemudian pola hidup sehat, artinya harus makan yang teratur, olahraga teratur, dan tidak merokok. Terutama dengan adanya pandemi ini, merokok pun juga sangat merugikan, pasti gampang tertular virus COVID-19-nya ini. Jadi yang udah merokok, stop dari sekarang. Pertahankan tidak merokok sampai nanti masa depan cita-cita kalian tergapai ya. Awal mulanya orang pakai narkoba karena rokok, makanya jangan sampai coba-coba yang namanya rokok. Kalau sudah kejadian, berhenti dari sekarang. Karena sekarang cita-cita apapun yang ada surat keterangan bebas narkoba, kalian harus tes urin dulu. Kalau udah tes urin terus positif, nah udah surat deh ya. Jadi yang udah pernah coba rokok juga harus berhenti dari sekarang. Nah kemudian terkait curhat tadi ya, cerita sama orang tua kalau ada masalah, jangan ceritanya ke media sosial.
Terus juga nih, laporkan ya bila mana kalian menemukan penyalahgunaan narkoba. Misalkan, Pak, saya ada lihat orang jualan sabu di sana. Pak, saya lihat ada orang pesta ganja di sana. Laporkan saja ya. Bisa laporkan ke BNN langsung melalui sosial media BNN juga bisa. Atau mau ke rumah saya dekat sini juga bisa langsung datang. Saya ada di Desa Cermelor sini ya. Nah, jadi tetap harus dipantau, harus dilaporkan bila mana ada penyalahgunaan, atau bila mungkin ada yang mau rehabilitasi karena udah kecanduan, boleh menghubungi kami ya. Untuk sosial media kita ada nanti dicari aja di Google, tinggal diketik aja BNN Kabupaten Gresik. Insya Allah sosial media kita bakal muncul langsung semua di sana. Dan kami pelayanan untuk sosial media insya Allah 24 jam merespon, jadi tetap terpantau. Jadi tetap awas diri, jaga diri, jaga komitmen diri untuk menolak segala jenis peredaran gelap narkoba. Dan yang udah pernah coba rokok, berhenti dari sekarang ya. Di masa pandemi saat ini, saatnya kita menerapkan hidup 100%. Artinya, ayo kita semua sadar nih, sadar bahwa narkoba, COVID itu sangat berbahaya. Jadi ayo kita sadar dengan menerapkan pola hidup sehat, agar kita terhindar dari narkoba, agar kita terhindar dari COVID-19, agar hidup kita tetap produktif dalam meningkatkan pengetahuan, dalam menggali potensi, untuk agar hidup kita bahagia tanpa narkoba. Dan mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini. Bila mana ada pertanyaan, boleh langsung sharing di media sosial kita, atau menghubungi guru BK atau guru-guru yang ada di kelas kalian melalui kelas online. Dan itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.